warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nafis Asmi Amrullah SPD MPD selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi terkait bab 8 yaitu pergaulan dalam Islam. Sebelum kita mulai materi, perkenalkan saya Sinta Triudianingrum dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu 1. Sari Safaati, 2. Anissa Humairoh, 3. Junita Astutik, 4. Umu Salamah Parwati, 5. Solihatun Nurjanah, 6. Andriani Rahmawati, 7. Stianing Pangesti. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu materi tentang etika Islam. Apa itu etika Islam? Etika Islam adalah sistem atau tata cara yang mengatur tingkah laku seseorang, terutama dalam masyarakat. Etika Islam adalah etika yang dilandasi oleh hukum Islam dan mutlak mengikat semua umat muslim, terutama dalam pergaulan. Pokok dasar etika Islam tercantum dalam Al-Quran seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 dan Al-Imran ayat 104. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebaikan al-khair, menyerukan kepada ma'ruf yang baik dan melarang dari perbuatan munkar, dan itulah orang-orang yang bahagia. Quran surah Al-Imran ayat 104. Materi selanjutnya yaitu sistem pergaulan dalam Islam. 1. Pergaulan dengan sebaya, 2. Pergaulan dengan orang yang lebih tua, 3. Pergaulan dengan lawan jenis, 4. Pergaulan dengan yang lebih muda. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sari Safaati. 1. Pergaulan dengan teman sebaya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya antara lain: 1. Mengucapkan salam setiap bertemu dengan teman sebaya dan sesama muslim. Mengucapkan salam hukumnya sunnah bagi umat Islam dan menjawab salam hukumnya wajib. Saling mengerti dan memahami kebaikan dan kekurangan masing-masing dan menghindari segala macam perselisihan. Yang ketiga yaitu teman sebaya hendaknya saling tolong-menolong. Kemudian teman sebaya memberikan nasihat kebaikan satu sama lain. Yang keempat yaitu mendamaikan teman jika ada yang berselisih. Kemudian yang terakhir, mendoakan teman agar senantiasa dalam kebaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anissa Humairoh. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pergaulan dengan orang yang lebih tua. Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang pertama, menghormati mereka dengan sepenuh hati dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan. Yang kedua, mencontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikannya pelajaran bagi tingkah laku mereka yang kurang baik. Yang ketiga, memberi salam setiap kali bertemu dan senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut dan menjaga sopan santun. Yang keempat, tidak berkata kasar pada mereka dan menjaga perasaannya walaupun ia berkata tidak baik kepada kita, orang yang lebih muda dari mereka. Yang kelima, senantiasa mendoakan mereka walaupun tingkah laku mereka kurang baik kepada kita, terutama jika mereka adalah orang tua atau saudara kita. Nah, itu tadi merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan orang yang umurnya lebih tua dari kita.
Kita sebagai orang yang lebih muda sudah selayaknya bersikap hormat kepada orang yang lebih tua dari kita, dikarenakan mereka lebih memiliki banyak pengalaman dan juga ilmu dan hal lainnya yang belum tentu kita yang orang yang lebih muda dapat seperti mereka. Sehingga sudah selayaknya kita harus bersikap hormat, sopan santun, bertutur kata, berbuat yang lebih baik terhadap semua orang yang umurnya jauh lebih tua dari kita, baik dari lingkungan keluarga sendiri, tetangga, atau lingkungan manapun yang kita jumpai. Hal ini ditegaskan dalam dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, bukanlah golongan kami orang yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua dan tidak kasih sayang kepada orang yang lebih muda. Hadis riwayat Bukhari. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Junita Astuti. Pergaulan dengan lawan jenis. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan kita pegang teguh terkait pergaulan dengan lawan jenis. Yang pertama yaitu menghindari berkawat atau berdua-duaan antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim, seperti pacaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sekali-sekali bersepi-sepian seorang pria dan wanita kecuali bersama muhrimnya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Dikhawatirkan jika berkhalwat tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti zina dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tidak memandang lawan jenis dengan syahwat atau pandangan nafsu. Pria dan wanita harus dapat menjaga serta mengendalikan pandangan dan nafsunya, sebagaimana diperintahkan dalam firman Allah pada Quran Surah An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka memelihara pandangan mata mereka dan memelihara kemaluannya. Caranya demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala perbuatanmu. Ayat tersebut memerintahkan kepada laki-laki untuk menjaga pandangan dan nafsunya, sedangkan perintah untuk menjaga pandangan yang ditujukan kepada kaum wanita terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 31. Yang ketiga yaitu menghindari berjabat tangan dengan lawan jenis, kecuali dengan mahram maupun muhrimnya. Dan yang terakhir yaitu menutup aurat ketika bertemu dengan lawan jenis. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ummu Salamah Parwati. Selanjutnya ada 3, pergaulan dengan yang lebih muda. Orang yang lebih muda adalah semua orang yang umumnya lebih muda dari kita. Mereka diantaranya adik kandung, adik kelas, atau teman-teman bermain yang lebih muda umurnya. Terhadap adik-adik, kita harus membimbing dan menyayangi mereka. Kita harus memberikan contoh dengan tingkah laku yang baik. Kita juga harus senantiasa dianjurkan untuk bersikap merendah, yaitu bersikap sopan santun terhadap sesama orang mukmin, termasuk terhadap orang-orang yang lebih muda. Lalu, ada beberapa adab bergaul yang baik terhadap orang yang lebih muda, antara lain menyayangi seperti adik sendiri, membantu mereka jika mengalami kesulitan, membimbing dengan sabar, memberi nasihat dengan bijak, memberikan perhatian dan kasih sayang, memberi contoh yang baik, dan bersabar menghadapi kemauannya. Apabila kita membiasakan bergaul dengan yang lebih muda dengan adab yang baik, mereka akan menghargai sebagaimana kasih sayang dan bimbingannya yang mereka rasakan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Solihatun Nurjannah. 3 kunci pergaulan dalam Islam. Yang pertama adalah ta'aruf, merupakan suatu proses saling mengenal antara laki-laki dan perempuan. Ta'aruf tidak boleh dilakukan cuma berdua saja, tetapi harus ada yang mendampingi. Yang kedua adalah tafahum. Pada tahap ini, setiap muslim dituntut untuk memahami kebiasaan, kesukaan, karakter, ciri khas individu, dan juga cara berpikir saudaranya. Yang ketiga adalah ta'awun. Setelah memahami saudaranya, saat saudaranya tertimpa musibah secara sesama muslim, hendaknya kita saling menolong. Tolong menolong ini merupakan kelanjutan dari tahap tafahum atau saling memahami. Selanjutnya adalah pergaulan dalam muda-mudi.
Menurut syariat Islam adalah pergaulan yang dilakukan seorang muda-mudi dalam kehidupan sehari-hari atau berinteraksi terhadap sesama manusia yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andriani Rahmawati. Nah, materi selanjutnya adalah etika pergaulan dalam remaja. Yang pertama adalah dengan menutup aurat, yang kedua dengan menjauhi perbuatan zina, yang ketiga menundukkan pandangan, yang keempat yaitu dilarang berkholwah atau berduaan di antara wanita dan pria yang bukan mahramnya, yang kelima bagi wanita dilarang untuk melembutkan suaranya di depan laki-laki yang bukan mahramnya, dan yang keenam yaitu bagi wanita dilarang untuk berpergian jauh selama perjalanan 1 hari dengan laki-laki atau orang yang bukan mahramnya. Nah, yang selanjutnya adalah dampak positif dan negatif dari pergaulan. Dampak positifnya adalah kita lebih mengenal nilai dan norma sosial pada masyarakat. Yang kedua, kita dapat lebih mengerti kepribadian pada masing-masing setiap orang. Kemudian yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang. Dan yang terakhir, kita dapat membentuk kepribadian baik dalam diri kita. Kemudian ada pun dampak negatifnya. Dampak negatif dari pergaulan sendiri adalah hilangnya semangat belajar atau kita cenderung malas karena kita menyukai hal-hal yang melanggar norma sosial. Selanjutnya adalah suramnya masa depan kita ketika kita terjerumus terhadap dunia yang kelam. Dan yang terakhir adalah kita dapat dicela masyarakat atau dijauhi oleh masyarakat karena perilaku perbuatan kita yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku pada masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Setianing Pangesti. Pergaulan melalui internet. Di era globalisasi ini, muda-mudi memang sudah tidak mengenal batas. Mereka bebas bergaul dengan siapa saja. Apalagi muncul media komunikasi lewat internet. Banyak fasilitas yang ditawarkan oleh internet, di antaranya yaitu chatting. Chatting merupakan cara bergaul yang paling digemari oleh muda-mudi. Karena dengan chatting kita bisa mengenal orang dimanapun orang itu berada. Kita seperti berbicara langsung dengan orang yang kita ajak chatting. Memang hal itu sangat mengasihkan. Kita bisa lupa waktu dan sangat sayang jika harus meninggalkannya. Hal negatif dari chatting yaitu bila teman chatting menulis kata jorok yang bisa membawa alam pikiran kita tidak serta terjerumus ke hal-hal yang negatif. Bila ditanggapi, kemungkinan besar akan membawa ke arus yang lebih dalam. Dampak positifnya bisa mengenal orang-orang dari segala daerah, bahkan dari luar negeri. Dan bisa menambah pengalaman dan banyak teman. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, sesi tanya jawab dan diskusi akan dilaksanakan melalui WA Group atau Zoom nantinya. Saya sebagai moderator mewakili dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.